Oke, kita lanjut ke modeling ini, patung Moai yang kurang mirip. Ya apa-apa lah. Eh, akan semakin mirip dari video ke video gitu di waktu demi waktu lah. Nah, untuk sekarang saya akan melakukan localizing topology. Ini saya dapatkan dari video yang lumayan inilah panjang tapi sangat menjelaskan bagaimana cara kalian atau caranya eh, bagaimana kalian caranya untuk bisa mengurangi topologi apalagi dengan model seperti ini itu. Karena kalau kalian akan import ini ke Unity dan lihat topologi sebanyak ini ataupun poly count-nya sebanyak ini untuk objek sebesar ini gitu. Ini kurang kurang bagus lah. Jadi sekalian saja di sesi ini sekali kita akan melakukan shading juga saya akan berikan melakukan localizing gitu. Nah, localizing ini sederhananya kita membuat atau menghapus edge vertex face untuk mengurangi polygon lah, seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Tapi tidak menghancurkan ataupun merusak benar-benar merusak si poligonnya. Hal yang harus dihindari itu ketika kita akan retopo ataupun localizing adalah dan uh, triad goods. Sebenarnya dalam beberapa kasus triad goods itu boleh digunakan, namun ketika kalian melakukan UV terkadang ada stretch ketika kalian menggunakan triad itu. Tidak terlalu masalah sekali lagi menggunakan triads selama shading itu tidak mengganggu. Oke, itu langsung saja. Saya akan pilih beberapa edge yang akan saya hilangkan. Tapi sebelumnya kalian harus klik dulu ini, auto merge vertices. Singkatnya ini akan menyatukan ataupun memerge vertex. Jika vertex tersebut berada di jangkauan ini, bisa sebaiknya diatur tuh saya lupa. Tapi intinya kalau kita baca di sini, automatically merge vertices move to the same location. Jadi kalau vertexnya ada di lokasi yang sama dengan vertex A, sama dengan vertex B posisinya, maka akan langsung satukan. Oke, saya akan pilih vertex dari ini. Ini edge ya, bukan vertex. Saya lupa. Kalian tekan G 2 kali. Nah, sekarang ini terbuat jadi ini ya, triad sih. Kalian bisa menambahkan vertex di sini dengan melakukan subdivide. Ini akan menjadi kuat dan sebagainya, tapi kurang bagus. Jadi kita hapus dulu, kita biarkan dulu saja. Saya akan yang kalau misalnya kalian ingin memilih edge yang sama, kalian konsif. Kalau kalian ingin deselect, kalian sambil tekan kontrol, maka akan langsung tidak terpilih, tidak terselect. Saya akan gesernya ke kiri. Dan kita bisa langsung seperti ini. Ini quads. Setelah itu saya akan tarik ke atas dan rapihkan. Ini kan langsung sekilas lebih ya, hemat vertex gitu, dibandingkan sebelumnya. Saya akan hilangkan hide dulu ini foto ini. Udah ganggu juga. Dan hapus ini. Lanjut ke modelnya. Saya akan mengurangi polygonnya.
sekarang kalian tidak perlu terlalu banyak itu sih mengatur posisi base dan vertex kalian gitu. Jadi kalian sudah mengurangi sebagian. Saya juga tidak terlalu pusing nanti untuk mengubah bentuk-bentuk. Saya akan buat lebih mirip lagi dengan membesarkan hidungnya. Setelah itu, kalau kalian mau buat tampilannya lebih smooth, kalian tinggal klik kanan kemudian shade smooth. Kita akan langsung saja ke mungkin UV unwrapping dulu ya, atau langsung ke shading dulu. UV dulu ya. Oke, untuk UV unwrap atau UV editing ataupun teman-temannya, kalau kalian bayangkan di dunia nyata itu, ketika kalian SD ataupun SMP mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kubus, membuat sebuah kerucut tabung menggunakan kertas kalian, akan diminta untuk membuat garis jaring-jaringnya terlebih dahulu, jaring-jaring kubus, jaring-jaring tabung dan lain-lainnya, untuk bisa membuat kubus. Dari jaring-jaring kalian kemudian lipat-lipat dan pada akhirnya terbuatlah ini sebuah kubus itu. Kalau dari penjelasan tadi, maka prosesnya adalah kita membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, membayangkan jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian menyusunnya menjadi sebuah kubus. Bedanya dalam 3D, kalian membuat kubusnya terlebih dahulu, kemudian kalian memotong-motongnya agar terlihat seperti atau bisa dibaringkan ke papan ataupun layer yang rata gitu, seperti itu. Saya akan visualisasikan lebih jelas lah. Ini kubus. Saya otomatis kalau objek yang disiapkan oleh Blender pastinya sudah di UV secara otomatis, tapi kalau saya unwrap akan rusak gitu. Ini ada kerusakan, ada error kan rusak. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa melakukan seperti ini gitu. Seperti yang jelaskan saya jelaskan tadi. Kalau 3D, kita membuat objeknya dulu, terus kemudian kita memotong-motongnya. Unwrap, saya perlu di unwrap sih. Tapi dari kubus tadi hampir sama dengan sebelumnya gitu. Ketika yang seutuh aja gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita buat dulu, kalau dia nyata kalian buat dulu ini, kemudian menjadi kubus. Kalau di 3D kalian buat kubusnya terlebih dahulu, kemudian kalian potong-potong. Untuk motong-motongnya tanpa melakukan hal seperti ini, kita menggunakan sim. Gampangnya sim itu adalah sebuah tanda ataupun ya untuk menandai bagian mana yang dipotong. Saya akan menggunakan kubus ini dulu untuk mempermudah visualisasinya. Jadi saya akan potong dulu ini untuk bisa membuka kubusnya. Saya potong yang ini, kalian tekan U kemudian mouse. Untuk melihat hasilnya kalian tekan A kemudian U, unwrap. Kita hanya baru berhasil membuat yang ini gitu, terbuka. Kita berhasil membuat yang lainnya terbuka. Sebenarnya ini tidak apa-apa kalau kalian yakin ini tidak apa-apa, karena teksturnya kalau kalian bake ini bisa itu masuk, cuman ya hasilnya tidak akan bagus gitu. Akan banyak terlihat banyak stretch ataupun hasil yang gambar yang tertarik. Untuk bisa memperkirakan seberapa tertariknya atau seberapa terstretchnya gambar, kalian bisa klik ini tombol display stretch, bisa kalian lihat
Semakin biru semakin bagus, semakin ke warna merah itu tidak bagus. Oranye juga ini sudah tidak bagus. Jadi kita cari bagaimana caranya untuk membuat ini tidak oranye. Saya akan cari lagi bagaimana potong-potong lagi sampai Arab lagi, sampai terlihat bagus gitu. Ataupun terlihat yang biru-birunya ini sudah tidak terlihat dan bisa tarik secara otomatis sampai bisa benar-benar hilang si hijau-hijaunya. Tapi saya akan cari cara lain ataupun potong-potong lagi sampai benar-benar hilang. Nah, sekarang sama dengan yang tadi. Seperti itu bagian untuk membuat UV unwrap. Mungkin masalahnya dari beberapa pemula adalah bagaimana membayangkan objeknya setelah diunwrap, setelah diletakkan seperti ini. Ya seperti tadi aja, kalian potong satu persatu, kemudian potong unwrap, kalian kasih sim unwrap lagi, kasih sim unwrap lagi. Jadi ya kalian sambil eksperimen saja bagaimana hasilnya kalau saya motong di sini gitu, saya motong di sana. Sekarang kita coba di objek yang kompleks. Saya akan lakukan UV unwrap, UV ya, tapi karena saya masih menggunakan mirror modifier, jadi saya akan fokus di bagian kanan saja. Yang akan saya potong adalah bagian telinga. Sambil kalian tekan alt, jadi langsung terpilih saya garis ini. Maksud. Kemudian untuk membuatnya lebih terbuka lagi, saya akan potong ini. Maksud. Mantap. Sekarang saya berhasil memotong bagian ini. Kemudian saya ingin memotong bagian lehernya seperti itu ya. Maksim ulang-ulang ya terus sampai kalian bisa sedikit demi sedikit membayangkan bagaimana objek ini sebelum dan setelahnya. Sekarang kita sudah berhasil mengunduh semuanya. Kalau kalian menggunakan add-ons atau memiliki add-ons UV grid, UV square, kalian bisa membuat ini untuk membuat teksturnya lebih enak untuk dilihat. Misalnya Ctrl L, nah, seperti ini. Semuanya terlihat menjadi persegi, atau ya ini benar-benar persegi gitu. Biasanya banyak terjadi stretch, jadi itu terserah kalian pada akhirnya. Ini hanya contoh saja gitu. Ini bisa ada stretch ya, jadi kita bisa lepas bagian hidungnya. Saya akan biarkan saja lah. Dapat pelajaran dari ini adalah kalian bisa menggunakan localizing, tapi tolong diperhatikan juga hasilnya apakah akan mengganggu atau tidak. Jadi silakan, kalau objeknya hanya seperti ini itu hanya sebuah pajangan, ya silakan saja localizing sesuka kalian gitu. Tapi kalau objeknya itu organik dan bisa di deform, sebaiknya berhati-hati. Saya rasa cukup saja seperti ini. Kita akan langsung ke shading sekarang.